Hey guys, welcome back to Pizza Focus, tempat di mana kita review kamera HP secara lengkap, detail, dan relevan dan seharian. Nah, hari ini gue udah punya di tangan gue Camon 50 Pro 5G. Gue udah gak sabar banget nih buat review HP ini sejak berminggu-minggu lalu. Akhirnya kesampaian. Satu hal yang bikin gue penasaran banget adalah telefotonya. Yes, Camon 50 Pro 5G kali ini udah punya telefoto dan gak kaleng-kaleng juga telefotonya. Yang ukuran sensornya cukup besar, lalu juga punya tipe yang cukup advance. Jadi kalau ada yang bilang chipsetnya sama, kok harganya naik? Chipset lagi. Yang ini ada telefotonya guys, yang sebelumnya nggak ada ya. Telefotonya juga bagus, bukannya di f2,4 dan lumayan kompetitif nih sama industri standar ya, iPhone 17 Pro Max. Nah ya tentu aja kita juga bakal bahas ultrawide-nya, main kameranya, video recordingnya. Kita lihat ya udah naik kelas atau belum dibanding sebelumnya. Ya udah, langsung aja kita mulai ya. Yuk. Guys, sebelum masuk ke hasil fotonya, ada satu hal yang pengen gue bahas nih, yaitu soal positioning HP ini. Pertama, Camon 50 Pro 5G di Indonesia itu sama ya dengan Camon 50 Ultra yang ada di DxOMark atau GSM Arena atau negara lain yang kalian lihat ya. Penamannya aja berubah nih, begitu masuk Indonesia, dari kata Camon 50 Ultra 5G jadi Camon 50 Pro 5G. Nah, makanya guys, menurut gue sih harganya tuh naik ya, itu make sense. Karena kehadiran sebuah telefoto ini bukan sebuah upgrade yang minor. Ini upgrade yang major guys. Kalian dapat satu kamera tambahan di belakang yang bisa dipakai buat ngezoom jarak jauh dengan sensor yang lumayan bagus dan ukuran yang lumayan besar juga untuk kelas harganya. Lalu, soal chipset. Banyak yang bilang kenapa nggak di-upgrade ya. Menurut gue tuh ini justru suatu plus sih. Karena kalau di-upgrade lagi chipsetnya ada kemungkinan range harganya mungkin naik ke 6, 7, 8 juta mungkin. Dan nanti kompetitornya berubah lagi guys. Nggak jadi harga terjangkau lagi. Mungkin buat kalian yang budgetnya kurang malah nggak kebeli gitu kan. Jadi ini sebenarnya opsi yang lumayan unik sih di harga 5 jutaan. Apalagi ya, di luar ISP itu masih ada processing lain nih, seperti AI enhancement, ada tuningan color science-nya juga ya. Jadi nggak melulu chipset doang gitu, ada tuningan di luar chipset yang juga bisa memengaruhi antara seri lama dengan seri baru walaupun chipsetnya sama. Tapi kebetulan gue punya iPhone 17 Pro Max nih. Jadi ya udah gue bandingin aja, karena telefoto di iPhone 17 Pro Max itu mirip-mirip ya dari ukuran sensornya. Lalu juga punya standar industri yang true to life kan, iPhone 17 Pro Max tuh. Jadi kita bisa sekalian lihat nih seberapa jauh perbandingan antara Camon 50 Pro 5G yang harganya kurang dari 1/4 harga iPhone ya. Dan kualitasnya sebenarnya masih bisa bersaing nggak sih? Videonya gimana? Dynamic range-nya gimana? Dan lain-lainnya gimana? Yuk kita mulai. Nah guys, pertama kali gue tes aja langsung kelihatan ya bahwa ada suatu kualitas yang berbeda yang baru di Camon 50 Pro 5G yang menurut gue udah lebih improve dibanding seri 40 Pro dulu. Area shadow lebih jelas, tidak terlalu gelap, jadi keseimbangan terang gelapnya udah kelihatan lebih matang. Dari segi warnanya juga walaupun subjektif ya, kerap kali Camon lebih lively sih, lebih hidup guys. Dan kali ini lively-nya itu nggak dibarengin dengan kontras yang terlalu tinggi ya, punya keseimbangan terang gelap yang masih enak. Perlu diingat nih, iPhone ini standar industri yang punya warna cukup true to life ya. Jadi bagus buat patokan. Jadi ketika Camon bisa kasih karakter warna yang lebih hidup tapi tetap dengan tonal balance yang lumayan bagus, itu menurut gue udah bagus banget buat rentang harganya. Apalagi kalau kita lihat foto iPhone yang jelas tapi cenderung warnanya flat ya. Lalu dari soal detail, untuk kamera utama memang belum sekelas kamera utama HP 20-an juta, tapi LY700C ini tetap salah satu pilihan terbaik di rentang harga ini. Jadi walaupun belum level flagship mahal, fondasinya udah solid banget. Apalagi skin tone di Camon itu dari dulu salah satu favorit gue ya. Pendekatannya nggak terlalu ngeping, nggak terlalu kemerahan, nggak terlalu nguning juga, nggak terlalu saturated, nggak terlalu pucat juga guys. Sharpening juga nggak seagresif seri pendahulunya. Sekarang lebih tone down dalam hal sharpness, lebih natural aja gitu. Bisa dilihat dari fine detailsnya ya di wajah, garis-garisnya lebih halus, lebih nggak proses. Detail di 2 kali digital zoom pun masih sangat bagus. Bisa dilihat perbandingannya ya, lumayan setara dengan iPhone. Oh ya, lalu soal motion capture, fitur flash snap sekarang udah dilengkapi zoom sampai 5 kali. Dulu kan cukup banyak yang komplain nih, karena di scene-scene yang justru butuh flash snap kayak sport event atau moment action lainnya ya, dia malah nggak bisa zoom. Nah sekarang udah terjawab nih, zoom 5 kali itu lumayan banget guys, lumayan jauh ya.
ini kaleng-kaleng di depan gua tuh lumayan jauh nih, ketangkep dengan lumayan kan. Dan tentu aja buat gua fitur ini paling kepake buat nangkep anabul. Hasilnya juga cukup bagus. Tapi satu hal yang menurut gua masih underrated dari FlashTap dan gak sering orang pakai, padahal berguna banget, adalah kecepatan nangkep objek bergeraknya. Coba lihat ini ya guys, lebih frozen momennya dalam timing yang lebih pas di Canon ketimbang hasil foto dari iPhone. Hasil di Canon 50 Pro 5G ini ya lebih sering kasih hasil yang lebih in focus, lebih aman dipakai buat nangkep momen yang lewatnya cepet. Bahkan di malam hari ya, lebih jago freezing momennya di Canon. Lalu nih, dulu kalau gue bandingin kamera seri Canon dengan flagship, kan kepentok di zoom yang jauh. Misal 3 kali ke atas, simply jadi agak kurang karena sebelumnya tidak ada telefoto. Nah sekarang, this is a game changer sih guys. Telefoto dengan sensor yang teknologinya cukup modern di harga 5 jutaan, kata gue sih murah hati banget. Hasil optik di 3 kali, comparable banget dengan hasil optik iPhone 17 Pro Max di 4 kalinya. Even kalau gue push Canon ke 4 kali digital ya, ini masih sangat comparable. Dan di rentang zoom yang lain pun lumayan bersaing sih. Apalagi nih, kalau kita masuk di zoom 20 kali atau ke atasnya ya, di Canon 50 Pro 5G udah dikasih opsi buat nyalain AI HD Enhancement. Nah ini fitur yang biasanya ada di ponsel Android belasan juta guys, hadir di HP 5 jutaan. Tapi bener gak sih kualitasnya sebagus itu ya? Let's see. Ini hasil zoom 20 kali Canon tanpa AI, cukup natural, tapi kurang jelas ya, apalagi kalau di-compare sama iPhone di 20 kali juga. Nah yang berikutnya, hasil dari Canon dengan gue menerapkan AI HD Enhancement ya. Kelihatan walaupun teksturnya dihalusin banget, namun tepian lebih terdefinisi ya. Bentukannya tuh lebih ada lah dibanding yang di iPhone. Namun sama seperti AI Enhancement pada umumnya ya, hasilnya kelihatan unreal dan nge-AI aja guys. Nah sebenarnya gue berharap ini akan terus diimprove ya, seiring waktu dan seiring update-update mendatang. Jadi kita tunggu aja, karena ini kan masih awal banget, baru ada satu update yang kita terima so far. Jadi potensinya tetap besar banget, apalagi AI Canon terkenal cukup baik. Lalu sedikit perubahan di ultrawide, sekarang fokusnya fix ya, konsistensinya cukup berimbang antara tone di kamera utama dan ultrawide-nya juga. Point of view-nya juga cukup lebar ya. Kalau gue bandingin sama iPhone memang kalah lebar, tapi secara kualitas sih cukup bersaing. Dan anyway, ini gue share lagi ya, lebih baik foto-foto zoom Canon 50 Pro 5G dan iPhone 17 Pro Max di berbagai perbesaran. Lalu kita lanjut cek rekaman videonya. Yo guys, gue lagi rekam pakai Canon 50 Pro 5G di kamera depan di resolusi 4K 30 fps ya. Nah ini kalau di luar negeri namanya tuh Canon 50 Ultra, jadi spesifikasinya sama persis. Cuman kalau di Indonesia namanya Canon 50 Pro 5G ya, ada 5G-nya, jadi itu pembedanya supaya kalian gak bingung ya. Anyway, videonya udah improve dibandingin seri sebelumnya kalau menurut gue, karena panning gue ya kerasa lebih smooth, tilting udah kerasa lebih lancar. Jadi bukan fotografinya aja yang udah meningkat sekarang, tapi juga udah kerasa lebih full package sih kalau menurut gue. Karena sekarang gue bisa rekam-rekam dengan lebih kerasa enak juga gitu. Udah kerasa kayak HP mid-range atas lah, kayak gitu kalau menurut gue. Anyway, gue lagi di Tanah Lot, bagus banget ya. Dan lagi agak pasang nih by the way. Padahal gue tadinya pengen kesini sih. Tadinya gue pengen ke situ. Mana? Nah tadinya gue pengen kesini. Cuman sayang lagi pasang ya. Jadi ya kita nggak bisa kesana dulu. Guys, untuk kalian yang khawatir kalau bakal ada frame drop seperti di seri sebelumnya, kalian bisa agak nyantai ya, FPS-nya cukup stabil. Panning dan tilting terasa smooth, ini bahkan gue sengaja udah jalan cukup cepat, hasil footage masih terasa sangat stabil. Nah, memang ada beberapa footage gue yang masih agak drop ya frame rate-nya ketika cuaca outdoor terik. Lalu, satu yang gue bisa jadikan catatan juga ya, dynamic range ketika ada strong backlight, ini bisa agak sedikit terbatas, tapi sisanya dari kestabilan, akurasi warna, detail wajah gue, wajah orang yang lewat, skin tone, fokus trackingnya itu pleasant sih guys. Apalagi ada autofocus ya di kamera depan. Ini fitur yang mahal sih kata gue. Masih belum banyak HP di bawah 5 juta, bahkan di bawahnya lagi, yang punya autofocus di kamera depan selain ini Canon 50 Pro 5G dan seri Canon sendiri. Dan untuk rekam di kamera belakang juga hasilnya bagus.
stabil, dynamic range-nya lebih baik. Ketika gue bandingkan dengan video king seperti iPhone 17 Pro Max, kelihatan kan hasilnya bersaing banget ya. Bahkan di telefotonya juga ketika gue pakai untuk rekam, di zoom 3 kali sampai 10 kali, ini masih kompetitif banget. Ada lompatan berarti dari seri sebelumnya, terutama dari segi kestabilan frame dan detail zoom pada rekaman video. Yang dulu kan nggak ada telefoto, nah sekarang ada nih, kerasa banget perbedaannya. Flicker dan detail juga cukup bersih, nggak banyak keluhan yang berarti sih kalau buat gue. Video ultrawide-nya juga cukup lebar, aman banget buat dipakai vlogging sambil jalan normal 2-3 langkah per detik. Naik turun jalanan juga masih aman. Next, kita harap switch lensa belakang ya, bisa di 4K 30 at least di kamera utama dan telenya. Lalu soal portrait video, ini sepertinya ada bug ya, dan gue harap diperbaiki secepatnya karena seingat gue di Camon 40 Pro 5G, portrait video bisa di 1080p 30 fps. Di sini gue coba mentok aja di 720p 30 fps. Hasilnya sih cukup bagus, separasi subjek dan background juga cukup rapi ya, dan believable juga, tapi deteksi subjek masih belum bisa kalau subjek ngebelakangin kameranya. Lalu terakhir nih di daylight ya, untuk hasil foto portrait dan selfie-nya berimbang banget dengan iPhone 17 Pro Max ya. Detail wajahnya bagus, bokehnya juga masih oke. Bahkan kadang-kadang separasinya nih di rambut-rambut halus ngalahin si iPhone. Coba, so far guys, komen di bawah ya, menurut kalian gimana sih performa Camon 50 Pro 5G sejauh ini ya? Worth it banget gak sih di harga 5 jutaan dapat kamera seperti ini? Komen ya, gue pengen tahu. Anyway guys, Camon 50 Pro 5G dikasih baterai yang besar di 6500 mAh dengan fast charging 45 watt. Dari tadi gue foto-foto dan rekam intens di kondisi outdoor terik, status baterai masih cukup oke ya guys, cuma turun sekitar 25-30% dari awal sesi barusan. Ini menurut gue lumayan irit, apalagi kalau kita lihat baterai iPhone juga turunnya mirip-mirip ya, dengan pemakaian yang lebih sedikit di iPhone, jadi jauh lebih sering pakai Camonnya nih sore ini. Nah, menariknya layar Camon 50 Pro 5G ini juga udah lebih terang, ditaruh side by side dengan layar iPhone yang top notch ya, masih sama-sama jelas. Jadi experience berfotonya lebih lengkap sih, dengan flow UI yang lumayan lancar juga, nggak banyak nge-lag yang terlalu berarti ya. Dan juga salah satu bagian yang lumayan mendukung juga adalah AI-nya banyak banget yang berguna. Misalnya sekarang ada fitur bersih-bersih hal yang ganggu di foto ya, kayak flare, pantulan di kaca, atau bayangan nih yang bikin hasilnya jadi kurang enak dilihat, itu tinggal di remove aja pakai AI. AI erasernya juga top notch ya, buat kalian yang belum pernah lihat nih kayak gini nih hasilnya guys. Kalau di iPhone 17 Pro Max kita mau hapus bagian yang nutupin wajah tuh nggak bisa, dibilangnya ada privacy protection kan. Kalau di Camon 50 Pro 5G tinggal lingkarin, tinggal erase, tunggu aja bentar, nah itu langsung deh jadi fotonya. Memang hasilnya muka gua nggak mirip-mirip banget, tapi ini udah jauh-jauh lebih bagus daripada kebanyakan AI eraser di HP lain. Lalu yang baru juga ada AI Art Gallery. Ini gue suka banget ya. Jadi kalau kalian suka coba-coba gaya visual yang berbeda-beda atau pengen hasil foto yang lebih stylized, tinggal edit aja fotonya dengan AI Art ini. Hasil AI Artnya juga lumayan bagus. Yang bagus tuh kerasa kayak goresan tangan aja gitu. Terus di beberapa fitur AI lainnya, Tecno juga mulai masuk ke editing lebih generatif. Bukan cuma bersihin, tapi juga bisa ngubah look tertentu dari foto ya, termasuk style dan outfit kita. Jadi baju kita tuh bisa diganti-ganti juga. Ada kuota per harinya yang bisa dipakai, tapi menurut gue sih udah cukup murah hati banget karena besoknya kan refresh lagi. Anyway, kita langsung masuk aja ya ke low light. Guys, welcome to low light. Ini gue udah gak sabar sebenarnya dari tadi karena gue tahu low light Camon itu juara. Nah, coba kita bandingin sama iPhone 17 Pro Max aja langsung ya. Buat foto indoor dan outdoor malam, yang pertama kelihatan itu detailnya ternyata masih bersaing banget. Di kamera utamanya, iPhone sedikit unggul dalam soal detail, tapi untuk kelas harganya Camon udah bagus banget. Lagi-lagi gue harus apresiasi pendekatannya yang gak terlalu sharpening kayak dulu ya guys. Alis, kumis, rambut itu jadi kerasa lebih halus, gak kayak ijo. Dan secara umum, Camon juga punya hasil foto dengan noise yang lebih minim. Fokus yang di beberapa sikon justru lebih dapet ya. Flare-nya juga lebih terkontrol juga, dan dynamic range di hasil foto Camon pun lebih luas. Highlights lebih recover, shadow lebih keangkat. Lalu untuk portrait malam ini juga cukup menarik karena biasanya di kondisi low light, portrait itu gampang mulai kelihatan menurun, entah dari pemisahan subjeknya, tekstur wajahnya, atau pencahayaan di kulitnya yang kadang-kadang agak kurang pas. Tapi di sini Camon 50 Pro 5G masih bisa ngasih hasil yang lumayan rapi dan tetap enak dilihat. Untuk separasi subjek di low light, iPhone 17 Pro Max masih punya sedikit edge, namun nggak jarang Camon 50 Pro 5G juga lebih unggul dalam hal ini. Malah untuk skin tone, gue kadang-kadang lebih prefer ke Camon sedikit ya, karena iPhone sering terlalu kelihatan hangat. Lebih jauh lagi pas
gue tes kamera depannya, gue pribadi lebih suka hasil di Canon 50 Pro 5G. Lebih minim noise, lebih vibrant tanpa kerasa over. White balance-nya lebih netral, warna baju gue memang agak putih ya. Dan guenya kelihatan better aja sih guys, dengan masih menjaga naturalnya juga. Di mode selfie portraitnya pun, angle-nya bisa lebih lebar di Canon 50 Pro 5G. Di iPhone 17 Pro Max, angle-nya nggak bisa lebar guys, kalau kita pakai di mode portrait. Nah, telenya gimana? Telenya mix guys. Kadang Canon lebih bagus, kadang iPhone lebih bagus. Cuma satu yang jelas, jadi kelemahan iPhone banget adalah noisy banget hasilnya. Di Canon lebih ada smoothing dan ini kasih detail yang lebih minim noise, tapi juga lebih minim tekstur, terutama ketika sudah enhance ya dengan AI-nya. Di zoom yang jauh, gue lagi-lagi nyalain ya AI enhancement-nya karena hasilnya memang lebih terdefinisi kalau fiturnya on, walaupun ya cukup nge-AI. Gue coba share ya hasil-hasil fotonya di tele, kamera utama, dan ultra wide yang udah gue kumpulkan. Enjoy ya guys. Dan by the way, hasil penilaian gue di atas tentunya gue usahakan objektif ya. Kalau kalian ragu, gue sempet loh adakan blind test di Instagram dan di beberapa sikon ternyata kebanyakan orang pilih Canon 50 Pro 5G. Ini cuplikannya dan kalian bisa cek ke Instagram gue @pixafocusid. Nah lalu guys, untuk rekaman video ya harus diakui iPhone 17 Pro Max itu udah di level yang berbeda ya kalau soal video. Tapi kalian lihat footage dari Canon 50 Pro 5G ini juga bisa dibilang udah cukup bagus untuk kelas harganya. Namun satu hal yang bisa diimprove nih adalah konsistensi frame rate ya. Karena gue menemukan masih ada penurunan sedikit. Di perbandingan footage dengan iPhone 17 Pro Max ini, Canon 50 Pro 5G menurut gue masih lumayan kompetitif dalam hal exposure adjustment. Jitternya juga nggak terlalu kelihatan ya. Kestabilannya sudah oke, autofocusnya juga cukup konsisten dan cerdas. Noise sedikit tinggi, tapi semoga bisa diimprove lagi ke depannya. Di kamera telefotonya, kadang fokusnya bisa agak pindah sekejap. Kamera telefotonya juga lebih noisy ya dibanding kamera utamanya. Jadi hindari rekam di tempat yang terlalu gelap. Cukup di tempat yang ada sedikit asupan cahaya, pasti hasilnya lebih baik. Bahkan gue sandingkan dengan hasil iPhone, masih oke loh guys. Detail 3 kali sampai 10 kali zoom di Canon 50 Pro 5G. Nah guys, udah malam ya. Bahkan udah mau ke pagi nih sebenarnya ya, dan waktunya buat gue pulang. Dan jangan kemana-mana dulu, karena abis ini ada segmen sunset. Yuk, kita langsung aja masuk ke segmen sunset. Guys, akhirnya kita di segmen terakhir nih, sunset. Gak lengkap ya review Pixafokus tanpa sunrise atau sunset. Dan tahu nggak sih guys, nikmatin sunset kayak gini ya, yang gratisan bisa dinikmati. Gua kok malah keinget ya, kalau sekarang harga HP makin mahal aja. Itu realita yang nggak bisa kita hindari, dan kadang bikin kita mikir 2 kali, 3 kali, worth it nggak sih? Atau cuma angka doang yang makin tinggi ya, tapi specsnya gitu-gitu aja. Nah, tapi di tengah itu kadang masih ada juga device yang terasa seperti temuan yang berharga. Yang naik bukan cuma harganya, tapi memang ada sesuatu yang ikut naik juga. Entah itu speknya, fleksibilitas kameranya, atau ruang eksplorasinya yang dia kasih ke kita ya waktu foto-foto. Melihat hasil foto sunset Canon 50 Pro 5G, buat gua cukup konklusif. Gue suka hasil fotonya, indah banget. Sunset yang gue lihat kemarin mirip banget dengan yang gue tangkap ini ya. Feel happy-nya itu nggak tergantikan. Karena buat gue, HP kamera yang menarik itu bukan cuma soal hasil teknisnya, tapi juga soal apakah dia bikin kita jadi lebih bebas, lebih semangat buat foto-foto, buat explore, dan bikin kita happy. Sama seperti hidup ya. Pada umumnya kan hidup tuh pengennya bikin kita happy nggak sih? Jadi pilihan dalam hidup tuh kan nggak selalu matematis, nggak harus selalu dilogikakan ya. Kadang cuman perlu disederhanakan menjadi satu pertanyaan ini nih. Apa memang ini yang saya inginkan? Kalau memang jawabannya iya dan memang bisa, nunggu apa lagi guys? Go for it. Nah guys, segitu ya review Canon 50 Pro 5G kali ini. Gua harap kalian dapet insights yang berarti. Dan kalau bermanfaat nih, tolong bantu like, bantu subscribe, dan juga nyalain loncengnya ya. Lalu juga klik hype,
supaya video ini direkomendasikan ke orang banyak. Thank you so much. Akhirnya gue Ben dari Sanur Bali ya, gue pamit dulu. Kita ketemu lagi di review yang berikutnya. Ciao.